Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para al-hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insyaallah fi hadzal yaum, pada hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dalam kitab Mabahith fi Ulumul Quran, dan kita masuk ke bab tertib al-ayat was suwar, yaitu urutan ayat dan surat-surat di dalam Al-Quran. Dan kita akan membahas tertibnya ayat, tertibnya surat-surat dalam Al-Quran. Kemudian kita akan membahas surat-surat Al-Quran dan ayat-ayatnya, artinya pembagiannya. Terus kemudian kita akan membahas Rasm al-Uthmani, yaitu penulisan Al-Quran yang mengikuti kaidah Uthman bin Affan. Kemudian perbaikan Rasm al-Uthmani, bukan perbaikan tapi tahsin, artinya menyempurnakan ar-rasm tulisan al-Uthmani. Kemudian al-fawasil wa ru'us al-ayi, yaitu pemisah-pemisah dan juga kepala dari ayat. Nah, istilah-istilah yang ini banyak kita jumpai dalam kajian ulum Al-Quran, dan insyaallah pada hari ini kita akan pelajari. Baik, bismillah. Untuk pertemuan ini kita akan kondisikan tepat di 45 menit. Karenanya saya akan membaca inti-inti dari setiap pembahasan. Kemudian para hadirin bisa menyempurnakan hal yang belum dibaca itu di rumah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tertibul ayat was suwar, yaitu tertibnya ayat-ayat dan surat-surat di Al-Quran. Bagaimana bisa tersusun tertib dan ayat dan juga surat-surat Al-Quran? Apakah itu tauqifi, artinya dari Allah Subhanahu wa taala, dari Nabi Muhammad SAW, dan tidak ada ruang untuk berijtihad di situ, atau taufiq, yaitu ada majal atau ruang berijtihad dari para sahabat dan juga ulama setelahnya. Baik, nah tersebut akan dijawab pada pembahasan ini. Tertibul ayat, Al-Quran suwar wa ayatun minha al-qusara wa tiwal. Quran itu surat-surat dan ayat-ayatnya ada yang pendek dan ada yang panjang. Wal ayat adalah satu ayat, adalah hiyal jumlatu minal kalamillahil al-mundarijati fi surati minal Quran. Ayat itu adalah kumpulan dari kalam Allah Subhanahu wa taala yang ia berada di dalam surat dari Al-Quran. Nah, jadi ayat itu adalah bagian dari surat, yang surat itu ada di dalam Al-Quran. Was-surah, dan adapun surah, hiyal jumlah, dia adalah kumpulan, min ayatil Quran, dari ayat-ayat Al-Quran, zatil matla' wal maqta', yaitu yang mempunyai muqaddimah dan yang mempunyai bagian-bagian. Karena kalau dalam satu surat itu ada, kalau yang panjang ada muqaddimah, nah ini matla', yang disebutkan sini ada al-khitam, ada akhirnya, dan di dalam pembahasannya itu ada kumpulan dari beberapa ayat. Nah, jadi misalnya pembahasan tentang Al-Quran itu petunjuk untuk orang yang beriman, dan kemudian sifat-sifat orang beriman itu dari surat Al-Baqarah ayat 1-5, itu namanya maqta'. Taib. Wa tartibul ayat fil Quran al-Karim tauqifi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan tertibnya ayat-ayat atau urutan Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran itu tauqifi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah sesuatu yang asalnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada majal ijtihad, ruang ijtihad di situ. Wa haka ba'dhum al-ijma' ala dzalik, dan telah diceritakan oleh sebagian para ulama ijma' ala dzalik, atas hal tersebut. Minhum, diantaranya Az-Zarkashi, al-Imam Az-Zarkashi fil Burhan, wa Abu Ja'far Ibnu Zubair fi munasabatihi idh yaqulu ila akhirih. Intinya Al-Quran itu, ayat-ayat Al-Quran urutannya adalah tauqifi, tidak ada ruang berijtihad di situ. Baik.
Nah, kita loncat ke paragraf selanjutnya. 1, 2, dan 3. Baik. Wa thabatat, ini salah satu di antara dalilnya. Qira'atu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li suwar adidatin bi tartibi ayatiha fi shalah atau fi khutbatil jumu'ah. Dan telah Rasulullah SAW dulu itu membaca Al-Quran beberapa surat dengan tertib ayatnya di dalam salat. Au fil khutbah, atau fil khutbah, kasuratil Baqarah wa Ali Imran wan Nisa, seperti surat Baqarah, Ali Imran, dan An-Nisa, berurut bacanya. Karenanya di sini sebagai penutup dari bab ini kita dapati bahwasannya urutan ayat-ayat Al-Quran di dalam surat Al-Quran itu tauqifi, bukan taufiqi. Ayo. Kemudian tertib as-suwar. Kita masuk bab selanjutnya. Subbab selanjutnya itu tertibnya surah-surah di dalam Al-Quran. Ikhtalafa al-ulama'u fi tertib as-suwar. Para ulama berbeda pendapat berkaitan dengan tertibnya surat-surat. Al-awwalu, yang pertama, faqila, maka dikatakan innahu tauqifi, seperti ayat Al-Quran tadi. Tawallahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kama akhbara bihi Jibril an amri rabbih, yang mengemban amanah tersebut adalah Nabi Muhammad SAW, sebagaimana dikhabarkan, yang menyampaikan, ya maksudnya tawallahu, yang menyampaikan hal tersebut, urutan surat tersebut adalah Nabi Muhammad SAW, kama akhbaru bihi Jibril, sebagaimana urutan tersebut dikabarkan oleh Jibril, an amri rabbih, dari perintah Tuhannya. Fakana al-Qur'anu ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam murattab as-suwar. Dalam Al-Quran di zaman Nabi Muhammad SAW itu berurut surat-suratnya. Kama kana murattabul ayati ala hadha tertib alladhi ladaina al-yawm, sebagaimana tersusunnya ayat-ayat dengan urutan yang ada pada hari ini. Masya Allah. Wa huwa tertibu mushaf Uthman alladhi lam yatanaza' ahadun min as-sahabah fima yadullu ala adamil mukhalafati wal ijma' alaihi. Dan tertib ini, mushaf ini, tidak ada yang menyelisihinya, menentangnya satu sahabat pun, fihi, padanya, mimma yadullu ala adamil mukhalafati, yang menunjukkan hal tersebut bahwasanya tidak ada perbedaan dan juga pertentangan, wal ijma' alaihi, dan kesepakatan para sahabat atas hal tersebut. Wa yu'ayyidu hadzal ra'i, dan yang menguatkan pendapat ini, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a ba'dha as-suwari murattabatan fi salatihi. Dalilnya apa? Bahwasanya Rasulullah SAW itu membaca beberapa surat secara berurut di salatnya. Baik. Rawa Ibnu Abi Syaibah annahu alaihi salatu wassalam kana yajma'ul mufassal fi raq'atin. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW mengumpulkan beberapa surat mufassal. Ya. Nanti kita belajar apa yang disebut mufassal. Itu surat-surat yang ayatnya pendek. Taib. Fi raqatin, dalam satu rakaat. Taib. Warawa al-Bukhari, dan berkata Imam al-Bukhari, an Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud, annahu qala, bahwasanya berkata, fi Bani Israil wal Kahf, dalam surat Bani Israil, surat Al-Kahf, wa Maryam wa Taha wal Anbiya, innahunna minal itaqil awal, sesungguhnya surat-surat tersebut adalah yang al-itaq al-awwal, yang turun atau yang pertama turun. Wa hunna min taladi, yaitu adalah hal yang berharga. Fadzakaraha nasaqan kam istaqarra tartibuha, dan bahwasanya Ibnu Mas'ud itu menyebutkannya itu secara tersusun sebagaimana urutan tersebut istaqarra, yang telah ada saat ini. Baik. Nah, itu pendapat yang pertama. Kemudian loncat ada 1-2 paragraf. Yang kedua, waqila inna tertib as-suwar bijtihadin minas sahabah. Dan pendapat yang kedua bahwasanya tertibnya surat itu adalah ijtihad dari sahabat Nabi Muhammad SAW, bidalil ikhtilafu masahifihim bitartib. Buktinya apa? Adanya perbedaan mushaf para sahabat dalam urutannya. Fa mushafu Aliyin, mushaf Ali,
kana murattaban 'ala nuzul. Mushafnya Imam Ali itu tersusunnya berdasarkan dimulai dari apa yang pertama turun. Awwalahu Iqra, pertama surat Iqra, thumma al-Mudaththir, thumma Nun wal Qalam, thumma al-Muzammil, wa hakadha ila akhir al-Makki wal Madani, sampai akhir surat Makki dan Madani. Wa kana awal mushaf Ibnu Mas'ud Al-Baqarah, thumma An-Nisa, thumma Ali Imran. Dalam Ibnu Mas'ud ada Al-Fatihah, Al-Baqarah, An-Nisa, dan Ali Imran. Walau mushafi Ubay, dan awal mushaf Ubay Al-Fatihatu, thumma Al-Baqaratu, thumma Nisa'u, thumma Ali Imran. Baik. Nah, ini pendapat yang kedua. Nah, pendapat yang kedua juga dikuatkan bahwasanya di dalam surah Al-Bara'ah itu tidak ada kata bismillah. Pernah dikatakan oleh Ibnu Abbas bertanya kepada Utsman, apa yang menjadikan Anda itu menaruh basmalah dalam surat Al-Anfal dan tidak menaruh kata basmalah dalam surat Bara'ah atau surat At-Taubah? Kemudian menjawab Utsman ibnu Affan bahwasannya surat Al-Anfal adalah yang pertama turun di Madinah, dan surat Al-Bara'ah atau At-Taubah adalah yang akhir turun dari Al-Quran. Jadi Al-Anfal adalah yang pertama turun di Madinah, dan At-Taubah yang terakhir turun, termasuk surat-surat yang terakhir turun pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat qissatuha syabihatan bi qissatiha fa dhanantu annaha minha. Dan kisahnya sama. Kemudian dicabutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan belum menjelaskan kepada kami apakah surat Bara'ah itu dari surat Al-Anfal. Karenanya maka disandingkan kata Utsman bin Affan, dan aku tidak menulis di antara surat Al-Anfal dan Bara'ah basmalah, dan aku taruh sebagai sab' at-tiwal, itu 7 surat yang panjang. Baik. Pendapat yang ketiga bahwasanya waqila inna ba'dha aswar tartibuhu tauqifi wa ba'dhuha bijtihad as-sahabah. Pendapat yang ketiga bahwasanya sebagian surat-surat itu susunannya tauqifi, itu tanpa ijtihad, dan sebagiannya dengan ijtihad dari para sahabat. Haitsu warada ma yadullu ala tartibi ba'd as-suwar fi ahdi an-nubuwah, di mana menunjukkan bahwasannya urutan sebagian surat itu ada di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nah, kemudian ini dikuatkan oleh pendapat Ibnu Hajar. Waqala Ibnu Hajar tartibu ba'd as-suwar ala ba'dihha aw mu'dhamiha la yamtani'u an yakuna tawqifiyan. واستدل على ذلك بحديث حذيفة الثقفي حيث جاء فيه فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم طار على حزب من القرآن فأردت أن لا أخرج حتى أقضيه فسألنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا كيف تحزبون القرآن قالوا نحزبه 3 سور و5 سور و7 سور و9 سور و11 و13 وحزب المفصل من قاف حتى نختم. قال ابن حجر فهذا يدل على أن ترتيب السور على ما هو في المصحف الآن كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ويحتمل أن الذي كان مرتبا حينئذ حزب المفصل خاصة بخلاف ما عداه. طيب. Nah, ini pendapat yang ketiga yang mengatakan bahwasannya sebagian surat itu tertibnya tauqifi dan sebagainya ijtihadi, di mana di masa Rasulullah SAW itu sudah ada urutannya. Kemudian selanjutnya dijelaskan oleh Ibnu Hajar bahwasanya tertib suar ala ma huwa fil mushaf al-an kana ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala wa yahtamilu anna alladhi kana murattaban hina id hizbul mufassal khassatan bi khilaf ma ada. Taib. Nah, kita akan bermunaqasyah
mendiskusikan tiga pendapat tadi. Nah, nanti bisa jelas. Bahwasanya pertama, anna ra'ya ats-tsani alladhi yara anna tartib as-suwar bi ijtihad as-sahaba lam yastanid ila dalilin yu'tamad عليه فاجتهاد بعض الصحابة في ترتيب مصاحفهم الخاصة كان اختيارا منهم قبل أن يجمع القرآن جمعا مرتبا فلما جمع في عهد عثمان بترتيب الآيات والسور على حرف واحد واجتمعت الأمة على ذلك تركوا مصاحفهم ولو كان الترتيب اجتهاديا لتمسكوا بها. Nah, tadi di sini dikatakan bahwasannya pendapat yang kedua yang mengatakan bahwasannya urutan surat itu adalah ijtihad sahabat. Kenapa nggak dibahas yang pertama? Karena pendapat penulis musannif bahwasannya urutan tertibnya surat itu adalah tauqifi, bukan ijtihadi, ya. Baik. Nah, pendapat yang kedua ini didiskusikan. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasannya tertibnya surat itu ijtihad dari para sahabat. Dalilnya apa? Imam Ali punya urutan sendiri dalam mushafnya, Ibnu Mas'ud dan Ubay bin Ka'ab, seperti itu. Maka di sini dikatakan bahwasanya ketika Utsman ibnu Affan itu memerintahkan untuk membakar mushaf selain mushaf yang beliau tetapkan, yang mushaf Utsmani. Nah, maka di situ menjadi tanda bahwasanya para sahabat itu menyetujui urutan yang disusun oleh Utsman bin Affan, dan itu disalin dari apa yang ditulis dalam mushaf Abi Bakar. Baik. Nah, kemudian amma ar-ra'yu tsalits, loncat dua paragraf. Amma ar-ra'yu tsalits alladhi yara anna ba'd as-suwar tartibuha tawqifi wa ba'd tartibiha ijtihadi fa in adillatahu tartakizu ala dzikr nusus ad-dalla ala ma huwa tawqifi. Adapun pendapat yang ketiga yang berpendapat sebagian ayat Al-Qur'an itu adalah tauqifi dan sebagian ijtihadi, dalil mereka itu hanya menyebutkan nas-nas yang menunjukkan bahwasannya Al-Qur'an itu tauqifi. Adapun bagian ijtihadinya fa innahu la yastanidu ila dalilin yadullu ala anna tartibahu ijtihadi. Maka tidak bersandar kepada suatu dalil yang menunjukkan bahwasanya tertibnya Quran itu ijtihadi. Idh anna thubut at-tawqifi bi adillati la ya'ni anna ma siwa ijtihadi. Jadi begini. Pendapat yang ketiga itu mengatakan bahwasanya sebagiannya tauqifi, sebagian ijtihadi. Nah, akan tetapi tadi dalil-dalilnya yang disebutkan oleh sebagian ulama yang mengatakan bahwa sebagian tauqifi dan sebagian ijtihadi, yang di sini disebutkan tadi hanya dalil-dalil berkaitan dengan yang tauqifi, seperti bahwasannya Rasulullah SAW menyusun sab'at tiwal, surat Al-Baqarah, Ali Imran, kemudian An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, dan At-Taubah. Nah, ini disebutkan di Al-Quran bahwasannya berurutan, dia dalam hadis berurutan seperti itu. Nah, mafhul mukhalafahnya berarti selainnya tidak berurutan. Nah, seperti itu. Nah, maka di sini jawab, adapun dalil mereka itu tidak menjelaskan yang ijtihadi. Dan ketika adanya tauqifi dari hadis-hadis atau pendapat tauqifi dari hadis-hadis itu bukan berarti selain yang tidak disebutkan itu tidak berurutan. Baik. Alhamdulillah. Nah, karenanya intinya ayat Al-Quran urutannya itu tauqifi dan juga urutan surat juga tauqifi. Baik. Kemudian suar Al-Quran wa ayati, surat-surat Al-Quran dan juga ayat-ayatnya. Surat Al-Quran aqsamuhu arba'ah. Surat Al-Quran itu bagian ada 4. At-tiwal, al-mi'ayi, al-mi'in, al-mathani, al-mufassal. Nujizu arjaha al-ara' fiha. Nah, jadi Al-Quran itu dibagi-bagi oleh para ulama menjadi surat Al-Quran, dalam Al-Quran dibagi oleh para ulama menjadi beberapa jenis. Yang pertama at-tiwal, yang panjang. Ada 7, Al-Baqarah wa Ali Imran wa Nisa wal Maidah wal An'am wal A'raf was Sabi'ah. Qila hiya al-Anfal wa Bara'ah ma'an.
Ada pendapat mengatakan al-fa dan barah dijadikan satu sabab tiwal li'adamil fasli bainahuma bil basmalah, karena tidak ada pembatas pemisah dengan basmalah. Wa qila hiya Yunus, dikatakan sebagian pendapat al-anfal dan Yunus. Baik. Wal mi'un, baik. Dan yang jumlahnya allati tazidu ayatuha ala mi'ah atau tuqaribuha, yang ayatnya itu lebih dari 100 atau mendekatinya, yang lebih dari 100 atau mendekatinya. Wal mathani wa hiya allati taliha fi adadil ayat, itu surat yang di bawah 100 jumlah ayatnya. Sumiyat bidzalika li'annaha tuthna fil qira'ah wa tatakarrara akthar min at-tiwal wal mi'in. Kenapa? Ya, karena disebut seperti itu karena tuthna diulang-ulang, fil qira'ah dalam membaca, dan berulang-ulangnya lebih banyak daripada at-tiwal, ya, karena yang di bawah 100 itu, surat yang di bawah 100 lebih banyak daripada at-tiwal dan juga mi'un, itu surat yang 100 atau mendekatinya. Wal mufassal, nah mufassal apa? Min awal surati Qaf, dari awal surat Qaf. Wa qila min awal al-Hujurat, dan sebagian mengatakan awal surat Hujurat. Wa qila ghairu dzalik, dan ada pendapat lain mengatakan selain itu. Waqsamuhu thalathah, dibagi 3, al-mufassal dibagi 3, tiwal wa awsatuhu wa qisaruhu, dan juga yang pendek. Fatiwaluhu, adapun yang panjang, min Qaf awil Hujurat ila amma awil Buruj. Yang pertama, tiwal itu dari Qaf atau Hujurat sampai amma yatasaalun atau al-Buruj. Wa awsatu, yang tengahnya, min amma awil Buruj, dari surat amma yatasaalun atau al-Buruj ila duha, surat duha, au ila lam yakun alladhina kafaru. Wa qisaruhu, dan yang pendek, minad duha atau lam yakun, atau dari surat lam yakun alladhina kafaru ila akhir Al-Quran, sampai akhir Al-Quran. Ala khilafi fi dhalik. Wa tasmiyatu bil mufassal li kathratil fasli baina suwarihi bil basmalah. Disebut mufassal karena banyaknya, mufassal itu yang dipecah, ya, karena banyaknya pecahan atau potongan. Baina suwarihi bil basmalah, di antara surat-suratnya dengan kata bismillah. Wa ti'dadus suwar 114 suratan, dan jumlah surat itu 114 surat. Wa qila 13, dan mengatakan ada 13. Bija'lil anfal wal bara'ah suratan wahidah, karena menjadikan al-anfal dan bara'ah atau surat at-taubah sebagai satu surat. Wa atwalul ayat ayatud dain, yang paling panjang ada ayat tentang hutang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh, di akhir-akhir surah Al-Baqarah. Wa atwal as-surat suratul Baqarah, dan surah yang paling banyak surat Al-Baqarah. Tayyib. Kemudian ar-rasmul Utsmani, itu rasm tulisan al-Utsmani yang dinisbatkan kepada Utsman bin Affan. Baik. Sabaqal hadits an jam'il Quran, telah terdahulu pembicaraan tentang pengumpulan Al-Quran. Fi ahdi Utsman radhiyallahu anhu, pada zaman Utsman radhiyallahu anhu. Waqad ittaba'a Zaid bin Thabit wa thalathatu al-Qurasyiyyun ma'ahu, dan telah mengikuti Zaid bin Thabit dan juga 3 sahabat yang dari Quraisy yang bersama Zaid bin Thabit, tariqatan khassatan, cara yang khusus, fil kitabati, dalam penulisan, irtadaha lahum Utsman, yang diridhai oleh Utsman. Wa yusammi al-ulama'u hadhihi tariqah, dan para ulama memberi nama cara penulisan tersebut dengan rasm al-Utsmani lil mushaf, penulisan yang Utsman lil mushaf, untuk mushaf, nisbatan ilaih, karena penisbatan kepadanya. Wa ikhtalafal ulama'u fi hukmihi, dan para ulama itu berbeda pendapat berkaitan dengan hukumnya. Yang pertama, fadhahaba ba'dhum illa anna hadha ar-rasm al-Utsmani lil Quran tawqifi
yajibul akhdhu bihi fi kitabatil Qur'an wa balaghu fi taqdisihi wa nasabu at-tawqif fihi ila nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan yang pertama berpendapat bahwasannya penulisan Rasul Utsmani adalah tauqifi yang wajib diambil cara penulisannya dalam penulisan Al-Qur'an, wa balaghu fi taqdisihi dan berlebihan dalam dan benar-benar mensucikannya, dan menisbatkan tauqifi ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini pendapat yang pertama. Dalilnya bisa dibaca. Di sini ada pendapat penukilan salah satu sahabat Nabi yang menulis wahyu. Terus kemudian adanya rahasia-rahasia dan juga sir yang menjadikan Rasul Utsman itu mempunyai kesucian tersendiri. Baik. Kita loncat 1-2 paragraf ke pendapat yang kedua. Wa dhahaba katsirun minal ulama'i ila anna ar-rasm al-Utsmani laysa tawqifiyan 'an an-nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walakinnahu istilahun irtadahu Utsman wa talaqqathu al-ummatu bil qabul fayajibu iltizamuhu wal akhdhu bihi wa la tajuzu mukhalafatuhu. Baik. Qala Ashhab su'ila Malik hal yuktabu al-mushaf ala ma ahdatha an-nasu min al-hijab faqala la illa ala al-katabati al-ula. Baik. Berpendapat ulama yang lainnya bahwasanya Rasul Utsmani bukan tauqifi dari Nabi Muhammad SAW, akan tetapi adalah istilah, cara yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan dan diterima oleh umat Islam, maka wajib untuk iltizamuhu wal akhdhu bihi, untuk tetap dalam kaidah tersebut dan mengambilnya, wala tajuzu mukhalafatuhu, dan tidak boleh menyelisihinya. Qala Ashhab su'ila Malikun, ditanya Imam Malik, hal yuktabul mushaf, apa ditulis mushaf ala ma ahdathahu an-nas min al-hijab, atas apa-apa yang dibuat oleh para manusia minal hijab dari hijaiyah. Faqala la, maka yang mengatakan tidak, ila alal katabatil ula, kecuali atas kaidah yang diikuti oleh para penulis-penulis yang terdahulu. Baik. Nah, jadi penulisan Al-Qur'an itu yakni di akhir paragrafnya al-waw wal alif al-mazidataini fi rasmil al-ma'dumataini fi al-lafzi nahwu ulu, wa qala Imam Ahmad tuhramu mukhalafatu khatt mushaf Utsman fi waw aw ya aw alif aw ghairi dzalik. Seperti kata ulul albab, hamzah waw lam waw alif na. Di antara hamzah dan lam itu ada waw, dan waw tidak dibaca. Nah, itu rasm al-Utsmani khusus. Wa dhahaba jama'atun ila anna rasm al-Utsmani istilahi wa la mani'a min mukhalafatihi. Dan berpendapat sebagian ulama bahwasanya rasm Utsmani itu istilahi, hanya kaidah saja, wala mani'a, dan tidak apa-apa min mukhalafati, menyelisihinya, idza istalahan nas ala rasmin khas li imla'in, apabila para manusia itu terbiasa untuk menulis dengan kaidah khusus dalam mengimla atau mendikte, wa asbaha syai'an bainahum, sehingga menjadi tersebar di antara mereka, sebagaimana di pendapat Al-Qadhi Abu Bakar Al-Baqillani. Silahkan dibaca. Terus kemudian selanjutnya kita lanjut paragraf ke selanjutnya, wantilaqan, kemudian walladzi arahu, dan yang pendapat musannif menulis yang aku lihat, pendapatku, anna ra'ya tsani wa ar-ra'y ar-rajih, pendapat yang pertama, yang kedua itu yang benar, yaitu bahwasanya rasm Utsmani itu bukan tauqifi, tetapi adalah kaidah yang sudah diridhoi oleh Utsman bin Affan dan diterima oleh umat Islam, maka wajib untuk mengambilnya dan menjaganya.
dan tidak boleh menyelisihinya. Wa annahu yajibu kitabatul Quran bi rasmil Utsmani al-ma'hud fil mushaf. Wajib menulis Al-Quran dengan rasm Al-Utsmani yang ada dalam mushaf. Fa huwa rasm al-istilahi, dia adalah tulisan istilahi yang alladhi yang tawarathatul ummah منذ ahdi Utsman radhiyallahu anhu, yang telah diwarisi oleh umat dari zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Wal hifadhu alaihi dhamanun qawiyyun, dan menjaganya adalah jaminan yang kuat untuk melindungi Al-Quran minat taghyir, dari perubahan wa tabdil, dan juga penukaran fi hurufi, dengan huruf-hurufnya. Walau ubihat kitabatuhu bil istilahil imla'i li kulli asrin, dan sekiranya dibolehkan penulisannya dengan kaidah imla setiap zaman, la adda hadza ila taghyir khatil mushafi, maka menjadikan ini membuat adanya perubahan terhadap tulisan mushaf min asrin li akhar, antara zaman ke zaman lainnya. Bahkan inna qawaidal imla'i nafsiha, bahkan kaidah imla sendiri, takhtalifu fiha, berbeda-beda padanya, wijhatun nazar, berbeda cara pandang, fil asr wahid. Jadi cara penulisan kaidah pendiktean penulisan pun dalam satu zaman bisa berbeda-beda. Baik. Adapun perbedaan waqtilaful khutut alladhi yadhkuru al-qadhi Abu Bakr al-Baqillani wa rasmul imla'i syai'un syai', wa rasmul imla'i syai' fa ikhtilaful khat taghayyurun fi suratil harfi ila fi rasmil kalimah. Adapun ikhtilaful khutut, perbedaan al-khutut, khat itu artinya khutut. Jadi ada pendapat yang dikenakan oleh Al-Imam Al-Baqillani yang mengatakan bahwa boleh menulis Al-Quran dengan cara penulisan pada sesuai dengan zaman tertentu. Jadi Al-Quran boleh ditulis sesuai dengan penulisan pada zaman di mana seseorang hidup. Nah, beliau di sini mengatakan bahwasannya intinya terkadang antara satu zaman dengan zaman lainnya ada perbedaan cara menulis. Nah, di sini dijelaskan perbedaan cara menulis yang disebutkan oleh Qadhi Abu Bakar Al-Baqillani adalah satu hal, dan rasmul imla'i syai'un akhar, dan rasm atau penulisan rasm Al-Utsmani itu hal lain. Fakhtilaful khat taghayyurun fi suratil harf. Adapun berbedanya khat yang dikatakan oleh Al-Baqillani itu berubahnya bentuk huruf, la fi rasmil kalimah, tidak dalam bentuk kalimat. Nah, misalnya ada gaya penulisan, misalnya rik'ah, gaya penulisan yang lain. Nah, itu tarikannya berbeda, tetapi itu hurufnya sin, ya satu sin. Nah, seperti itu. Adapun rasm sendiri, contohnya seperti tadi ada huruf waw, dikata ulul albab, kan ada hamzah, waw, lam, waw, alif, lam. Nah, yang di pertama antara hamzah dan lam ada waw, walaupun tidak dibaca. Baik. Kemudian as-shalah, di Al-Quran ditulis ada huruf wawnya. Nah, seperti itu. Adapun khat, ya khat rik'ah, kemudian khat yang lainnya, ya kufi misalnya, itu berbeda, tetapi bedanya adalah gaya penulisannya, bukan bentuknya. Baik. Wa hujjatu taysiril qira'ah 'ala tullab wa darisin bintifa'it ta'arud baina rasmil Qur'ani wa rasmil imla'il istilahi la takunu mubarriran lit-taghyir alladhi yuaddi ila at-tahawuni fi taharri ad-diqqati bi kitabati Qur'an. Nah, itu munaqasyah dari pendapat yang ketiga. Jadi musannif mengambil pendapat yang kedua. Wallahu a'lam. Jadi harus terbiasa ada perbedaan pendapat antar para ulama. Ada pendapat yang kuat, itu pendapat satu dan kedua. Baik. Tahsinur rasm al-Utsmani, penyempurnaan penulisan rasm al-Utsmani.
Taib kanat al-masahif wal-Utsmaniyah khaliyatun minan nuqat wasyakl. Dulu itu mushaf Utsmani itu enggak ada titik, enggak ada harokat. I'timadan karena bersandar ala sariqatil arabiyyati salimah, karena bersandar kepada murninya bahasa Arab, orang-orang Arab yang baik. Allati la tahtaju ila syakl, yang tidak membutuhkan syakl, harokat, wala ila al-i'jam bin nuqat, dan tidak perlu juga dikasih titik. Falamma tatarraqa ila lisan al-arabi al-fasadu bi kathrati al-ikhtilati ahassa ulul amri bi darurati tahsini kitabati al-mushaf bi syatm wan nuqat wa ghairihima mimma yusa'idu ala al-qira'ati sahihah. Nah, akhirnya ketika orang-orang Arab itu mulai rusak bahasanya karena bercampur dengan orang non-Arab, maka para ulama dan para umara saat itu berpendapat pentingnya penyempurnaan penulisan mushaf dengan harokat dan juga titik agar memudahkan untuk membaca atau dibacanya Al-Quran. Baik, siapa yang pertama memulainya? Nah, intinya di sini di paragraf selanjutnya itu adalah Abul Aswad Ad-Du'ali. Tadinya tidak mau, terus kemudian dia mendengar ada orang yang membaca innallaha bari'um minal musyrikina wa rasulih. Wa rasulihi itu ataf ngikut kepada musyrikin. Jadi seolah-olah maknanya Allah berlepas diri dari orang musyrik dan juga rasulnya. Nah, kata Abul Aswad Ad-Du'ali, azza wajhullahi ayyabra'a min rasulihi. Tidak mungkin Allah yang maha aziz itu berlepas dari rasulnya. Maka pergilah Abul Aswad Ad-Du'ali ke Imam Ali dan menyatakan bahwasanya ia siap untuk menulis Al-Quran dengan penyempurnaan nuqat, yaitu titik. Kemudian pada selanjutnya 1, 2, 3. Oke. Lanjut ke paragraf ke-3. Wa qad tadarraja tahsinu rasmil mushafi fa kana asy-syaklu fi as-sadr al-awwal nuqtan. Yang pertama itu dulu pertama syakl atau harokat itu titik. Fal fathatu, adapun fathah itu nuqtatun ala awal al-harf. Jadi kalau fathah sebelum huruf. Wa dhammatu ala akhirih, dhammah setelah huruf. Wal kasratu tahta awwalihi, dan kasrah itu di bawah sebelum huruf. Thumma kana ad-dhabtu bil harakatil ma'khudhati min al-huruf. Kemudian berkembang menjadi adanya harakat yang diambil dari huruf. Jadi siapa yang membuatnya? Al-Khalil. Al-fathatu syaklatun mustatilatun fawqa al-harf. Maka kalau fathah itu garis di atas huruf. Wal kasr kadzalik tahtahu. Kalau kasrah di bawah. Wa dhamm wawun saghir, dhammah waw saghir as-sughra. Fawqahu, di atasnya. Wa tanwin ziyadatu mithliha. Tanwin sama dua dhammah, dua waw atau dua garis atas atau dua garis bawah. Wa tuktabul alifu al-mahdhufatu wal mubdal minha fi mahalliha hamra, dan ditulis alif yang disambung dan gantinya fi mahalliha hamra, di tempatnya warnanya merah. Wal hamzatul mahdhufatu tuktabu hamzatun bila harf hamra aidan. Kata alif dan hamzah itu dulu tidak ditulis. Nah, kalau alifnya itu mahdhufah, maka dia ditulis pakai tinta merah. Kalau hamzah, jadi hamzah itu yang disebutkan, misalnya a itu hamzah. Kalau alif itu yang setelah huruf yang berharokat fathah, ya, dibedakan antara hamzah dan alif. Kalau hamzah itu bila harfi hamra, bukan dengan huruf yang merah. Wa 'alan nun dan seterusnya, itu adalah kaidah-kaidah
yang dulu dipakai oleh para kaum muslimin kemudian disempurnakan. Baik. Nah, sampai selanjutnya ada juga waqaf ya, ada waqaf mim, lam alif jim, shad lam, kemudian qaf lam. Jadi kalau mim itu wajib berhenti, lam alif tidak boleh berhenti, jaiz jim itu boleh berhenti, boleh lanjut, shad lam boleh lanjut tapi kalau menyambung lebih baik, terus qaf lam itu boleh lanjut tetapi untuk berhenti lebih baik. Kemudian dua titik ya, tiga titik yang kedua itu kalau berhenti di salah satunya tidak boleh berhenti di titik yang kedua. Nah itu adalah sejarah perbaikan penyempurnaan penulisan Rasm Al-Uthmani dari titik kemudian harokat, kemudian juga ada tadi syiddah, kemudian tanwin dan juga sampai ke waqaf. Al-fawasil wa ru'us al-ay. Nah, di sini kita akan belajar al-fawasil. Nah, wa ru'us al-ay, kepala ayat. Tamayyazal Qur'anu al-Karimu bimanhajin faridin fi fawasilihi wa ru'usi ayatihi wa na'ni bil fasil. Al-Quran itu mempunyai khususan itu adanya fawasil dan ru'us ayat. Apa fawasil? Fasilah al-kalam al-munfasil mimma ba'dahu, kalam yang terpisah dengan setelahnya. Wa qad yakunu ra'su ayatin wa qad la yakun, dan bisa jadi ra'sul ayah akhirnya dan juga bukan ra'sul ayah. Wa taqa'ul fasilah, fasilah itu kama inda nihayatil maqta' khitabi, yaitu di akhir maqta' khitabi, di akhir potongan khitab atau kalam. Sumiyat bidzalika li'anna al-kalama yanfasil indaha, disebut seperti itu karena kalam itu yanfasilu indaha, selesai di situ. Ya, terputus di situ. Nah, jadi kadang-kadang fawasil itu ra'su ayah dan terkadang bukan ra'su ayah. Apa itu ra'su ayah? Wa na'ni bi ra'sil ayati nihayatuha allati tudau ba'da alamatil fasl baina ayatin wa ayah. Ra'sul ayah itu adalah akhir yang di situ diletakkan setelahnya alamat pemisah, misalnya alhamdulillahi rabbil alamin, setelah itu ada tanda, yaitu disebut ra'su ayah. Al-alamin disebut ra'su ayah. Kullu ra'si ayatin fasilah, setiap ra'su ayah itu fasilah, itu pemisah. Walaysa kulla fasilatin ra'sil ayah, dan tidak semua fasilah itu ra'su ayah. Fal fasilah ta'um naw'ain wa tajma'u ad-darbain. Fasilah itu mencakup keduanya. Fasilah itu adalah ra'sul ayah, tetapi ra'sul ayah bukan fasilah. Lianna ra'sa kulla ayatin yufsilu bainaha wa baina ba'daha, karena setiap ra'su ayah itu memisah antara satu ayat dengan ayat yang setelahnya. Tapi kalau fasilah tidak mesti. Baik. Nah, kemudian loncat 1, 2, 3. Sekarang wal fawasil fil Quran al-Karim anwa'. Terus kemudian di sini ada fawasil. Apa fawasil? Fawasil itu tadi yang dia adalah inda nihayatil maqta' al-khitabi, itu di akhir khitab, di akhir penyampaian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ayat yang panjang itu bisa jadi dalam satu ayat ya, itu ada beberapa fawasil.
Seperti itu ya. Terus kemudian kalau ra'su ayah yang di akhirnya, misalnya ayat ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh sampai akhir ayat. Nah, yang akhir ayat ini disebut ra'sul ayat. Baik. Nah, kemudian kita belajar fawasil. Fal fawasilu fil Quran anwa, ada beberapa macam. Yang pertama al-mutamathilah, yang sama seperti wattur wa kitabim mastur fi raqqim mansyur wal baitil ma'mur wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr, disebut fawasil. Kemudian ada fawasil yang mutaqaribah, berdekatan makhrajnya, seperti Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, mim syafatain, nun itu ujung lidah dengan Maliki Yaumiddin, itu dengan pangkal gigi seri atas. Nah, terus kemudian Qaf wal Qur'anil Majid bal ajibu an ja'ahum munzirun minhum faqala al-kafirun hadza syai'un ajib, dan sama ba mutaqaribah. Da itu ujung gigi dengan pangkal gigi seri atas, kemudian al-ba itu syafatan, nah berdekatan. Wa minha al-mutawazi. Apa mutawazi? An tattafiqa al-kalimatani fil wazni wa hurufis saja'. Jadi wazan sama, hurufnya sama. Seperti fiha sururum marfu'ah, marfu'ah wa akwabum mawdu'ah. Jadi wazan maf'ulah, maf'ulah. Tuh. Akhirnya juga sama. Wa minha mutawazin. Yang kelima yang keempat mutawazin. Ayyura'i fi maqati'il kalam al-wazan faqat, wazannya sama tetapi akhirnya berbeda. Seperti wa namariqu masfufah wa zarabiyu mabthusah, wazannya sama tapi akhirnya beda. Ini fa dan ta al-marbutah, tha dan ta malbutah. Nah, itu berkaitan dengan fawasil dan ru'usil ayat. Alhamdulillah sudah kita selesaikan, semoga berkah untuk kita semua. Allah ridha dengan apa yang kita pelajari. Kita belajar ada fawasil, ru'us al-ayi, kemudian rasmul uthmani, dan juga tertibnya ayat Al-Quran dan juga suar atau surat Al-Quran. Silahkan dibaca semuanya. Biasakan membaca kitab, buka kamusnya. Insya Allah secara umum pemahaman dalam bab ini sudah kami sampaikan. Semoga Allah terima ibadah kita semua, diberikan keikhlasan dalam belajar, amin ya rabbal alamin. Nakhtatim bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.